Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Demak itu adalah masjid yang didirikan pertama kali di Pulau Jawa, yaitu oleh para wali 9. Memang banyak masjid yang megah-megah ya di Nusantara ini, tetapi berbeda dengan Masjid Agung Demak, karena Masjid Agung Demak ini di samping ini masjid buatan wali 9, juga di belakang masjid itu ada makam raja-raja, yaitu makam Kanjeng Sultan Fatah Al-Akbar Saidin Panotogomo, juga putranya Pati Yunus, dan juga putranya Sultan Trenggono, serta para aulia ya, Maulana Maghribi dan sebagainya. Sehingga pengunjungnya ini sangat banyak sekali, terdiri dari tiga macam kalau boleh kita pisah. Yang pertama adalah pengunjung yang niatnya adalah ziarah ke makam raja-raja, dan yang kedua yaitu yang niat untuk iktikaf di masjid, karena masih ada anggapan bahwa bisa iktikaf di masjid ini 7 kali, itu ganjarannya, pahalanya sama dengan pergi haji dan umroh ya. Dan yang ketiga, karena ini cagar budaya, ada museum peninggalan raja pada waktu itu, maka juga yang ketiga ini banyak para peneliti, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan yang terakhir kemarin itu ada seorang doktor mengambil profesor, itu di sini akan melihat dari sudut pemerintahan, disiplin ilmu pemerintahan. Jadi memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kali ini kita berada di sebuah tempat yang unik dan bersejarah, tepatnya di Kampung Kauman, Kelurahan Toro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak. Selamat menyaksikan. Pemirsa, sekarang saya berada di Simpang 6 Kota Demak. Ada kita mengenal dengan Simpang 5, itu berada di Kota Semarang, dan Simpang 7 berada di Kota Kudus. Di depan saya ada alun-alun dan satu ikon yang cukup dikenal oleh masyarakat, satu bangunan yang kokoh, merupakan sejarah yang terukir di Kota Demak, adalah Masjid Agung Demak. Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana sejarah dari Masjid Agung Demak. Pemirsa, Masjid Agung Demak adalah masjid kuno yang berasal dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit dengan raja pertamanya bernama Raden Patah yang diangkat oleh Wali Songo. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Demak juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Masjid Agung Demak ini didirikan oleh Raden Patah dan dibantu oleh para wali Songo, diperkirakan pada abad ke-15 Masehi.
Masjid ini termasuk ke dalam salah satu masjid tertua di Indonesia. Pemirsa, lokasinya berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Demak ini berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Nah, menurut cerita sejarah yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak ini dulunya adalah tempat berkumpulnya para wali songo yang belajar agama Islam di tanah Jawa. Hal inilah yang mendasari Kota Demak mendapat julukan atau mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Pemirsa, Raden Patah bersama dengan Wali Songo mendirikan masjid ini dengan memberi gambar berupa bulus. Bulus itu sama dengan labi-labi yang merupakan candra sengkala meme yang bermakna sarira sunyi kiblating Gusti. Secara filosofi, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu pada tahun 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna satu. 4 kaki bulus bermakna 4. Badan bulus yang bulat bermakna 0 dan ekor bulus bermakna 1. Maka terdapatlah angka dalam simbol bulus itu menjadi tahun 1401 Saka. Pemirsa, hewan bulus atau labi-labi memang menjadi simbol Masjid Agung Demak. Nah, ini dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambarkan bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak memiliki simbol arsitekturnya tradisional yang khas, syarat akan makna kesederhanaan, namun tetap terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid ini berbentuk 3 limas yang bersusun dan merupakan gambaran dari akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Pemirsa, 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut dengan saka tatal atau disebut dengan saka guru ini dibuat langsung oleh Wali Songo. Tiang di sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang. Tiang di sebelah barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Tiang di sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan tiang di sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Pemirsa, Saka Majapahit ini adalah hadiah dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raden Kertabumi, kepada Raden Patah saat menjadi Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro, Demak pada tahun
1475 Masehi. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek karena pintu tersebut dianggap mampu menahan petir. Pintu ini konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Konon Ki Ageng Selo memiliki kesaktian yang bisa menangkap petir. Pintu kayu jati buatannya ini diyakini dapat berfungsi sebagai penangkal petir. Oleh karena itu, pintu tersebut diberi nama Pintu Bledek yang bermakna pintu petir. Pemirsa, Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berjarak kurang lebih 28 km dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Demak merupakan kota ziarah yang kerap dikenal dengan kota wali atau nagari para wali. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa Tengah itu meninggalkan kenangan dan ingatan religius berupa Masjid Demak dan makam Sunan Kalijaga. Pemirsa, Demak dulu dikenal nama Gelagah Wangi, sebuah perkampungan nelayan di tepi Sungai Tuntang yang bermuara di Laut Jawa. Kawasan tersebut adalah rawa-rawa yang berlumpur dengan rumah-rumah panggungnya. Nah, pada tahun 1476, Raden Patah yang bergelar Prabu Brawijaya V, keturunan Raja Majapahit, mengubah perkampungan nelayan tersebut menjadi sebuah kesultanan yang dikenal dengan Kesultanan Demak. Dari Kesultanan Demak ini, syiar Islam pertama kali bergaung di Pulau Jawa. Nah, pada tahun 1479, Raden Patah dan Wali Songo mendirikan Masjid Demak yang saat ini berada di komplek alun-alun kota Demak. Sebelum menjadi masjid, pada tahun 1466, bangunan tersebut difungsikan sebagai pondok pesantren Gelagah Wangi yang diasuh oleh Sunan Ampel. Lalu, pembangunan masjid dimulai pada tahun 1477 dan menjadi Masjid Kadipaten Gelagah Wangi Demak. Pemirsa, setelah Majapahit hancur, Demak berdiri menjadi kerajaan Islam. Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, menikah dengan Putri Campak yang berasal dari kerajaan Campak di Vietnam. Mereka memiliki anak yang kelak dikenal dengan nama Raden Patah, yaitu raja pertama kerajaan Demak. Raden Patahlah yang membuka hutan Gelagah Wangi atas saran dari Sunan Ampel. Karena adanya dukungan dari para wali Songo, membuat kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dalam waktu singkat. Nah, kerajaan Demak ini juga disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Pemirsa, makam Raden Patah berada di belakang Masjid Agung Demak. Komplek pemakaman ini
sebagai pemakaman Kesultanan Bintoro Demak atau Kesultanan Demak. Di sini bukan hanya ada makam dari Raden Patah saja, tetapi dalam satu komplek pemakaman ini terdapat makam dari Sultan-Sultan Demak dan para abdi dalamnya. Terdapat juga makam Sultan Demak II, Raden Pati Unus, Sultan Demak III, Raden Trenggono, dan Pangeran Sedolepen atau Raden Surowiyoto. Pemirsa, selain itu juga ada makam putra Raden Patah yang bernama Adipati Terung atau Raden Husain. Selain makam para sultan, di sini juga ada makam para pangeran dan istri, seperti Putri Campa hingga Syekh Maulana Maghribi. Putri Campa sendiri berasal dari Kerajaan Campa di Vietnam dan merupakan ibunda dari Raden Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kali ini saya berada di sebuah tempat masjid yang unik dan bersejarah. Masjid yang terletak di daerah Demak, Masjid Agung Demak. Bersama saya Pak Ustadz Abdullah Syifa. Beliau adalah Ketua Umum Tahmir Masjid Agung Demak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Sehat. Alhamdulillah ya. Kami ingin bincang-bincang keterkaitan dengan Masjid Agung Demak nih Pak Ustadz. Apa yang bisa disampaikan tentang Masjid Agung Demak ini Pak Ustadz? Jadi Masjid Agung Demak ini memang masjid yang unik ya. Bahan-bahannya semua dari kayu. Memang didirikan pada tahun 1466 Masehi. Berarti masuk abad ke-15. Alhamdulillah. 1466. Ya. Yang pertama itu masjid ini. Jadi masjid ini dibangun 3 tahap. 3 tahap. Ya, tahap yang pertama yaitu 1466. Pada waktu itu namanya belum Masjid Agung. Namanya masih Masjid Pesantren Gelagahwangi. Gelagahwangi. Ya. Yang pada waktu itu pesantrennya dipimpin oleh Raden Rohmat Sunan Ampel. Raden Rohmat. Ya. Dan ini dibangun pertama yang ngimami itu Sunan Giri. Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Oke. Itu yang pertama. Ya. Nah, dengan ada prasasti ya, yang ada di sana, yaitu prasastinya yaitu pintu beledak gitu. Nanti beledak itu yang paling yang di depan itu. Yang di depan itu. Ya. Nanti kita lihat sana ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu dibangun tahun direhab ya. Direhab. Tahun 1477. Yaitu pada waktu Sultan Patah menghadap kepada ayahanda Raja Majapahit, Brawijaya V. Ya. Raja yang ke-11. Raja yang ke-11. Karena ya. Itu ayahnya. Itu tahap yang kedua ya. Yang kedua, Pak ayahnya Ustadz menghadap ya. ke sana. Mohon restu bahwa Ananda ini sudah sudah memimpin pondok pesantren yang jumlah santrinya beribu santri. Oke. Setelah sampai di sana, sambutan ayahanda bagaimana? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Justru beliau Kanjeng Sultan Patah itu yang dulu namanya belum Sultan Patah, yaitu Raden Hasan. Raden Hasan ya. Atau Raden Jimbun, ya. Itu kemudian dia diangkat menjadi Adipati Mojopahit di Gelagahwangi. Gelagahwangi. Ya. Jadi di beliau menghadap 1475. 1475. Terus untuk kemudian tidak cukup diangkat, tapi beliau dihadiahi. 3 macam. Oke. Satu prajurit
jumlahnya ada 1.000 prajurit. 1.000 prajurit. Yang kedua yaitu pendopo Mojopahit yang sekarang digunakan untuk Serambi Masjid Agung. Oke. Yang ketiga Dampar Rencono. Dampar Rencono. Sambil kita jalan, Pak Ustadz ya. Ya, Dampar Rencono ya. Nah, ambil ini. Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi Dampar Rencono itu adalah singgasana raja. Singgasana raja ya. Yang maksud daripada Brawijaya V itu bisa digunakan singgasana Raden Patah. Raden Patah. Di Adipati Gelagahwangi. Gelagahwangi. Terus untuk tahap yang ketiganya, Pak Ustadz? Tahap ketiga, beliau ini disungkuyung oleh para wali, diangkat menjadi sultan. Menjadi sultan. Raja di Demak yang Raja Islam. Oke. Itu 1478. 1478 masih abad ke-15. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun masjid ini dipugar lagi. Oke. Dengan yang terakhir ini dipugar. Kemudian singgasana yang dulunya digunakan untuk untuk duduk Kanjeng Sultan Fatah atau Sultan Brawijaya, bukan Sultan ya, Raja Brawijaya. Raja Brawijaya itu dimanfaatkan sekarang untuk mimbar. Oke. Pak Ustadz, kita akan lihat apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan keterkaitan dengan tempat-tempat ya, kondisi yang ada di dalam masjid. Bahkan nanti kita bisa lihat benda-benda yang unik juga di dalam masjid. Ayo kita ke dalam masjid, Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, kami sekarang menuju masjid dan ini merupakan pendopo masjid, Pak Ustadz ya? Ya, ini Serambi Masjid. Serambi Masjid ya? Pendopo kerajaan Mojopahit yang dihadiahkan kepada putranya, yaitu Kanjeng Sultan Fatah. Ini tandanya adalah tiang 8 buah. 1, 2, 3, 4, 8. Ini asli ya. Dan ini kayu, tapi sekarang sudah tidak seperti kayu lagi. Tapi sekarang sudah seperti batu. Tiang asli ya. Asli dari zaman Mojopahit ya. Yang diambil pada tahun 1475. Luar biasa. Sekarang masih utuh. Oke. Ya. Keterkaitan dengan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, sejarah yang berikutnya ada hal-hal yang mungkin perlu pemirsa pencinta YouTube channel Suharto Asmar ini mengetahui tentang kejelasannya. Ada hal-hal yang unik di dalam masjid ini, Pak Ustadz. Silahkan. Ayo kita lihat sana. Kurang lebih luasnya ada berapa ini, Pak Ustadz? Luasnya seluruhnya adalah 2,5 hektar. 2,5 hektar ya. Dan menampung jamaah berapa ini, Pak Ustadz? Ya, 3.000. 3.000 ya. Baik pemirsa, kami sekarang sudah berada di dalam masjid. Nah, ini keberadaan masjidnya. Dan insya Allah mudah-mudahan keberadaan masjid ini merupakan betul-betul masjid yang penuh dengan nilai sejarah. Dan kita ketahui sekali bahwa ada beberapa tiang, Pak Ustadz ya, yang merupakan soko guru nih ya. Boleh kita lihat tiangnya? Ya, kita lihat tiangnya masjid. Bisa disampaikan Pak Ustadz, ini ada masjid, ada tiang, ada 4 ya. Wakaf daripada Sunan Kalijaga. Ini yang unik. Ini yang unik ya. Karena yang semestinya ketinggiannya adalah ada 17 meter, tapi kayunya itu hanya 11 meter. 11 meter. Tapi yang namanya seorang aulia ya, waliullah, dia tidak ambil pusing. Beliau kemudian ambil patahan-patahan kayu, kemudian diikat, taruh di atasnya. Tatal ya. Tatal. Jadi namanya tatal. Tingginya ada berapa nih Pak Ustadz? 17 meter. 17 meter itu melambangkan 17 meter ya, Mbak. Melambangkan dalam pesan Islam itu adalah 17 rakaat dalam kita melaksanakan sholat. Ini ada tiang juga. Ini tadi tiang Sunan Kalijogo dan ini adalah tiang
Sunan Ampel. Ini adalah wakaf dari Sunan Ampel. Ini yang membuat ya Sunan Ampel. Sunan Ampel ya. Iya. Oke. Dan bersama-sama kan dibangun. Ya. Oke. Untuk cerita adalah hanya satu malam. Satu malam. Ya. Malam. Masjid ini dibangun dalam satu malam ya. Malam. Ini masjid asli ya. Hanya ada beberapa renovasi saja, perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk keutuhan dari masjid ini, Pak Ustadz ya. Kemudian ini ada tiang lagi. Di sana ada si tiang Sunan Bonang, Pak Ustadz ya. Nah, tiang Sunan Bonang ini juga pemberian dari Sunan Bonang. Sunan Bonang ya. Oke, ini bagaimana ceritanya nih Pak Ustadz? Ya sama, karena ini masjid ini kan dibangun oleh para wali dan beliau termasuk salah satu aulia. Bersama-sama. Udah saya sekarang saya wakaf satu tiang. Oke. Empat tiang. Dan yang satu lagi adalah tiang. Nah, ini Sunan Gunung Jati ya. Ya. Konon bahwa kabarnya bahwa Sunan Kalijaga adalah induk dari para sunan-sunan yang lain. Apa benar itu Pak Ustadz ya? Iya. Ya. Karena ya memang Sunan Kalijaga ini adalah seorang yang berpengaruh ya. Dan kita banyak hal-hal yang sekarang kita bisa melihat, kita bisa nikmati, yaitu akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Wayang, kemudian ada nyadran. Satu hal yang unik mungkin cara penyebaran agama oleh Sunan Kalijaga itu bisa dicontoh dengan budaya ya. Oke. Budaya wayang. Walaupun ada salah satu wali yang kurang sependapat kan. Sependapat ya. Gambaran seorang. Oke ya. Pak Ustadz juga direko sekarang tidak bentuk kurang, tapi itu buat tipis sehingga dia tidak mungkin orang itu seperti itu. Baik. Tangannya juga panjang, masa orang itu tangan sampai ke sini. Konon di masjid ini makam dari Wali Allah Sunan Kalijaga kurang lebih berapa meter dari masjid? 1 kilo ya. Di daerah Demak juga ya, ada di sebelah. Desanya namanya Kadilangu ya. Jadi di sini yang ada komplek masjid sini makamnya hanya ada makam Sultan Patah, Sultan Patiunus, dan Sultan Trenggono. Itu adalah anak dari Sultan Patah. Oke. Ustadz, ini ada dua nih ya. Di depan ini kita lihat ada mihrab dan mimbar. Nah, untuk mimbarnya ini masih asli Pak Ustadz? Masih asli. Asli ya? Iya. Subhanallah. Kita lihat sini. Ini mimbar asli dari Sunan Kalijaga ya? Bukan. Tapi mimbar ini hadiah daripada Raja Brawijaya V. Itu bapaknya Kanjeng Sultan Patah. Hadiah? Beliau sowan pada tahun 1475. Jadi dihadiahi 3 itu tadi. Satu ini. Kemudian yang kedua adalah yang sekarang untuk serambi, yang untuk serambi masjid. Yang kedua adalah pendopo Mojopahit. Yang ketiga adalah berupa prajurit sebanyak 1.000 orang. Kalau mihrabnya ini asli Pak Ustadz ya? Mihrabnya asli, asli ya? Ya. Masih asli ya. Oke, baik. Baik Pak Ustadz, ada satu pintu yang unik, namanya pintu Bledek. Yang mana tuh Pak Ustadz? Ini tadi. Ini kita lihat pemirsa, ada pintu Bledek. Pemirsa, ada satu keunikan di Masjid Agung Demak ini, yaitu pintu Bledek. Pintu Bledek. Nah, ini pintu Bledeknya ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, kita lihat ini pintu Bledek. Ini sepasang dua ya Pak Ustadz ya. Sama ini dua ya. Jadi awal pintu masuk di dalam Masjid Agung ini ada namanya pintu Bledek. Bisa disampaikan Pak Ustadz bagaimana nih kisahnya nih, seperti apa nih? Jadi ini kan termasuk prasasti. Oke. Prasasti dibangunnya masjid yang pertama. Tahun 1466. Prasastinya adalah ini. Iya. Sungguh luar biasa. Seperti ini sudah menggambarkan akulturasi budaya. Ini adalah menunjukkan budaya ukir-ukiran ini Mojopahit ya. Kalau ini ini sudah menunjukkan budaya Cina. Budaya Cina. Dia sudah akulturasi antara budaya Jawa dan kemudian budaya Cina. Bledek digambarkan seperti ini. Ini artinya bahwa
kalau kita masuk ke masjid, janganlah kita bersuara yang keras. Kita harus halus, tawadhu. Oke. Ini filosofinya seperti itu Pak Ustadz ya. Yang jelas ini adalah salah satu pintu, kalau tidak salah sama dengan pintu petir ya Pak Ustadz. Ya, pintu petir ya. Nah ini ada kisah tersendiri dari pintu Ustadz di sini. Jadi biar kelihatan sini, jadi ada tersendiri ya namanya pintu petir ya. Pintu petir, bisa petir itu kan sama dengan bledek. Bledek ya, oke. Karena memang masjid ini benar-benar di depannya itu ada alun-alun ya Pak Ustadz ya. Ada alun-alun yang mungkin dulu si kisahnya ada hal-hal keterkaitan dengan pintu ini. Iya. Baik Pak Ustadz. Ya, sementara kondisi masjid ini memang sudah cukup tua dan menjadi suatu sejarah yang unik bagi kita semuanya. Baik pemirsa, mungkin dapat kita ketahui bersama keberadaan masjid ini betul-betul ada di jantung ibu kota. Salah satunya memang di kota Demak ini yang perlu kita banggakan dan kita lestarikan. Mengapa? Ini adalah salah satu cagar budaya Pak Ustadz ya. Cagar budaya yang benar-benar menjadi momen penting penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu kita mengenalnya dari 9 wali adalah Sunan Kalijogo. Jadi antara Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah itu kan sepasang sejoli. Artinya di pihak ulama itu Sunan Kalijaga, tapi umaroknya adalah Kanjeng Sultan Fatah. Subhanallah. Pak Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan keterkaitan dengan masjid ini untuk kaum muslimin dan muslimat yang sedang melihat dan menonton video kita ini. Jadi terima kasih pada pemirsa yang bahagia. Inilah Masjid Agung Demak yang hampir 556 tahun yang lalu dibuat, tetapi kita masih bisa menikmati bangunan ya, semacam ini adalah karomah daripada para aulia. Luar biasa. Untuk itu kita sebagai orang muslim yang hadir di Masjid Agung Demak dan mohon untuk bisa saling membantu. Artinya kita membantu kenyamanan, membantu kebersihan, jadi jangan buang sampah artinya sembarangan, dan ya kita berbuat yang sesuai atau yang islami, sehingga tidak membuat suatu hal yang merugikan kepada lingkungan. Oke. Baik pemirsa, banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Pak Ustadz keterkaitan dengan Masjid Agung Demak yang maha indah dan sekaligus juga merupakan momen sejarah yang perlu kita lestarikan. Pak Ustadz, terima kasih apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi untuk kita semua, dan khususnya para jamaah yang ada di Masjid Agung Demak ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.